Assalamualaikum, halo guys. Kita tahu anime Gachi Yakuta mungkin sudah berakhir, akan tetapi kisah Rudo tentu saja belum selesai. Justru di manga, penderitaan dan kebenaran sebenarnya baru benar-benar dimulai. Dan di video kali ini, aku bakal bahas gimana kelanjutan perjalanan Rudo di manga Gachi Yakuta, tepatnya di chapter 89-90. Sebelum lanjut, aku ingetin video ini mengandung full spoiler ya. Oke guys, pada manga Gachi Yakuta chapter 89 yang berjudul Mencari Informasi, di panel awal kita diperlihatkan bagaimana kondisi Amo setelah sepasang sepatunya diambil oleh anggota Arasia atau Vandal. Dia saat ini digurung di dalam sebuah penjara dengan kondisi kedua tangan terikat. Amo sangat frustasi karena walaupun sudah bersikap pasrah dan sepatunya diambil, dia tak kunjung juga dilepaskan. Oleh karena kondisi itulah, Amo sangat berharap ada seseorang untuk menyelamatkannya. Pada malam sebelumnya di jalanan kota Kanvas, Engine, Rudo beserta yang lainnya berencana untuk mencari keberadaan seri Watchman, Undertaker, dan Amo. Dari ketiga hal tersebut, dua diantaranya yaitu seri Watchman dan keberadaan Amo menurut Engine pasti sulit untuk mendapatkan informasi. Dan dia mengira bos Vandal yakni Zodiel sepertinya tahu tentang banyak hal. Menanggapi perkara tersebut, Rudo berpendapat bahwa Zodiel itu tidak tahu tentang Amo. Bahkan, dia tidak pernah mendengar namanya. Engine pun bertanya, lalu bagaimana dia mendapatkan sepatunya? Jika bisa, aku ingin itu tidak ada hubungannya dengan Vandal. Setelah itu, tiba-tiba dari arah samping, Fu, salah satu dari anggota Vandal, menjawab pertanyaan Engine. Ia mengatakan kalau Jaberlah yang mendapatkan sepatu seri Watchman tersebut. Melihat keberadaan Fu yang merupakan seorang Vandal ada di dalam kotak kanvas, sontak membuat Engine dan kawan-kawan sangat terkejut. Sebenarnya, Engine sudah mengawasi dan melihat Fu sepanjang waktu sedang mengikuti Rudo dan anak-anak. Engine pun penasaran ingin mengetahui apa yang Fu rencanakan. Berhubung Remlin memberitahu tidak ada seorang pun dengan niat jahat bisa masuk ke kota berkat kekuatan seniman pembuat jimat pertama, Engine pun mengubah pertanyaannya. Jika kau tidak punya niat jahat, apa yang kau lakukan di sini? Dengan tubuh gemetar sembari menundukkan kepala, siapa sangka ternyata Fu ingin Engine menjadikannya sebagai seorang anak buah. Tanpa pikir panjang, tentu saja Engine pun menolak mentah-mentah permintaan Fu yang notabene dahulu seorang Vandal walaupun sekarang Fu sudah berhenti. Karena sebelumnya Fu mengatakan Jaberlah yang mendapatkan sepatu seri Watchman, maka dari itu Engine ingin mendengar sesuatu mengenai bagaimana kejadiannya dan Jaber ambil dari siapa. Fu pun bercerita, pada saat ia bertemu dengannya, Jaber mengatakan dirinya benci mengambil barang ketika itu tidak ada pemiliknya. Dirinya kira bakal berhadapan dengan Giver seri Watchman. Nah, dari penjelasan itu, Rudo menyimpulkan bahwa Amo menghilang sebelum Vandal muncul. Sehingga itu tidak memberitahu mereka apapun tentang bagaimana mencari Amo. Rudo berpikir, jika lo bisa menghubungi Choker Amo, itu mungkin bisa memberikannya mereka petunjuk. Fu lalu berkata, orang yang membuat Choker mungkin seorang giver yang mempunyai bagian dari seri Watchman. Itu yang dirinya dengar dari Zodiel. Jika semua menemukan orang itu, mungkin Rudo, Engine, dan kawan-kawan bisa menemukan di mana Chokernya. Engine pun tak percaya begitu saja dengan apa yang diucapkan oleh Fu. Ia merasa Fu hanya membual, karena siapapun yang memberikan informasi semudah itu antara dia bodoh atau pembohong. Di sisi lain, Fu bersikeras kalau yang dia katakan itu benar. Semua hal di dalam makhluk buas sampai imitasi adalah eksperimen dan salah satunya adalah untuk melihat jika choker itu dibuat oleh seseorang dengan kekuatan giver. Itu kebenarannya dan itu apa yang membuat Fu merasa dirinya bisa mengatakan ini sekali lagi. Nah, choker sendiri, buat kalian yang lupa, ini adalah alat komunikasi yang melingkar di leher percis yang saat ini digunakan oleh Rudo. Karena sepertinya tak tahan melihat ekspresi Rudo yang resah, akhirnya Engine pun memutuskan akan pergi ke broker informasi untuk menanyakan semua ini.
Ia pun berkata, "Rudo, kau ingin mendapatkan informasi ini? Apa kau siap untuk membayar apapun harganya?" Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan Zodil sang pemimpin kelompok vandal yang sedang memakan burung gagak mentah-mentah. Dia diberitahukan oleh salah satu anak buahnya bahwa segera akan ada kontak dengan broker informasi. Masuk pada chapter 90, di mana di awal panel memperlihatkan Rudo bersama kedua rekannya sedang membantu dan mempersiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan oleh Remlin untuk membuat mural. Kegiatan melukis di atap ini tampaknya telah menarik perhatian para warga sekitar yang seketika berbondong-bondong datang menghampiri lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya Remlin pun berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Dan keberhasilannya itu disambut gembira dan teriakan warga kota Kanvas. Setelah sukses menambahkan lukisan di mural pembuat jimat, Remlin pun secara resmi telah diakui sebagai pembuat jimat baru. Kemudian, Engine pun mendatangi Rudo. Dia bertanya, "Apa kau bersenang-senang membantu Remlin?" Mendengar pertanyaan tersebut, sejenak Rudo pun mengingat kembali nasihat apa yang Zanka ucapkan kepadanya. Ia sadar jika Zanka tidak menyemangatinya, mungkin dirinya tidak akan pernah tahu akan perasaan ini. Ejin pun bertanya lagi, apa Rudo akan diam di sini dan menikmati itu selamanya? Rudo pun menjawab, tidak, karena itu bisa melupakan masa lalunya. Rudo memiliki keinginan untuk mencari seri Watchmen dan menemukan keberadaan Amo. Jadi, dia akan membuat kontak dengan broker informasi. Kemudian, Rudolf pun bertanya, "Maukah kau membantuku, Engine?" Ketika diberi pertanyaan seperti itu, Engine sama sekali tidak menjawab pertanyaan Rudolf. Lantaran, ia sadar sedang diikuti terus oleh Fu yang kekeh ingin menjadi anak buahnya. Maka dari itu, Engine menawarkan Fu yang seorang mantan vandal untuk bergabung ke dalam cleaner. Tapi dengan syarat Fu harus mendapatkan kepercayaan mereka. Beralih ke tempat lain, di mana di sana diperlihatkan kelompok Helguar yang sempat bertemu dengan ketua cleaner, dihadang oleh seorang mantan vandal bernama Konza si master sepatu salju. Orang ini merupakan seorang giver yang memiliki kemampuan berjalan di atas air. Sembari meluncur ke arah Helguar, ia berkata kalau kelompok Helguar merupakan sekumpulan manusia yang tidak punya kekuatan. Tentunya tidak akan bisa menginjakan kaki di wilayahnya. Sang ketua Helguar pun berkata, jika dirinya tidak bisa menginjakan kaki di sana, maka aku akan menembakmu di sini. Lalu seketika sang ketua pun melepaskan peluru tepat ke arah giver tersebut sampai ia terluka. Setelah menembak mantan vandal tersebut, ia pun memerintahkan bawahannya untuk membawa dia dan membuatnya bicara. Seorang bawahannya mengatakan kalau orang tersebut buangan karena tidak memakai lentera vandal. Sang ketua berkata itu tidak masalah. Hal pentingnya, dia pernah menjadi vandal dan dia pasti tahu sesuatu mengenai pemimpinnya. Ia pun berkata, "Zanka, inilah kenapa aku memperingatkanmu untuk tidak jadi seorang giver. Itu mengubahmu menjadi seperti ini." Nah, kira-kira sebenarnya ada hubungan apa ya ketua Helguar ini dengan seorang Zanka?